Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yogi Pratomi dari kelas P3 7B. Sebelumnya yang saya hormati Bapak Ipan Ripai Mkom selaku dosen pengampu dari mata kuliah e-commerce. Pada video kali ini, di sini saya akan menjelaskan materi terkait e-commerce. Kayak yang mungkin langsung saja, yang pertama yaitu pengertian e-commerce dan kekurangan serta kelebihannya. Nah, berdasarkan pengertian di sini adalah singkatan dari electronic commerce yang merupakan suatu proses atau transaksi jual beli barang secara elektronik. Nah, ini sering kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari ya. Mungkin ketika kita membutuhkan suatu barang, ini kita sudah bisa mengakses melalui by handphone saja, seperti itu. Nah, jadi secara singkatnya, e-commerce ini merupakan transaksi jual beli secara online gitu. Nah, adapun beberapa platform dari e-commerce sendiri yang eh, apa namanya, yang sudah booming atau namanya yang sudah besar gitu ya. Contohnya seperti Lazada, Shopee, terus juga Tokopedia yang sudah bekerja sama dengan TikTok gitu. Nah, itu merupakan platform dari e-commerce yang pada saat ini banyak digemari oleh masyarakat. Lalu selanjutnya yaitu e-commerce sendiri terdiri dari beberapa jenis, yaitu yang pertama business to business atau perusahaan ke perusahaan. Terus yang kedua business to consumer atau pelaku bisnis dan konsumen. Lalu yang ketiga consumer to consumer atau konsumen dan konsumen. Lalu yang keempat consumer to business atau consumer ke perusahaan seperti itu. Nah, jadi banyak sekali pelaku-pelaku usaha dari e-commerce ini sendiri gitu. Selanjutnya yaitu kelebihan e-commerce. Yang pertama meningkatkan transaksi antar wilayah. Nah, dalam artian bahwasannya ketika kita menjadi pelaku ataupun sebagai konsumen gitu ya. Nah, ini transaksinya itu tidak memiliki batas waktu dan jarak. Nah, misalnya kita menjual atau membeli produk dari kota yang jauh, misalnya dari eh, Surabaya gitu ya. Sedangkan kita posisinya di Jawa Barat, nah itu bisa kita lakukan seperti itu ya. Lalu yang kedua yaitu meningkatkan market expose. Nah, sehingga akan lebih dikenal oleh konsumen luas. Nah, jadi eh, melalui e-commerce ini orang-orang yang khususnya menjual itu bisa mempromosikannya secara lebih cepat gitu ya. Jadi produk-produk yang kita jual sudah bisa diketahui oleh orang banyak, apalagi ketika kita melakukan fitur eh, media promosi itu. Lalu yang ketiga yaitu tidak membutuhkan toko fisik. Nah, jadi ketika kita menjual barang, itu ya, kita tidak perlu membutuhkan tempat ataupun toko secara fisiknya gitu. Karena barang-barang yang kita jual itu yang nantinya setelah kita packing, kita kirimkan melalui jasa pengiriman seperti itu. Lalu konsumen tinggal menunggu barang di rumah saja. Jadi itu lebih instan dibanding transaksi secara konvensional gitu ya. Karena penjualan online ini sudah sangat praktis. Lalu yang keempat itu bisa menjadi dropshipper. Nah, ini saling menguntungkan gitu ya antara konsumen dan juga pemilik bisnis gitu. Lalu yang kelima yaitu pengelolaan usaha lebih mudah. Nah, selagi stok barang ataupun kita sudah memiliki karyawan, nah ini dalam pengelolaan dari e-commerce atau eh, medianya yaitu platform gitu ya, itu menjadi lebih mudah. Terus selanjutnya yaitu masalah dari kekurangan gitu ya, ada masalah keamanan. Nah, ini sering banyak terjadi gitu ya, khususnya dari konsumen.
Nah, dalam transaksi melalui e-commerce masih sering terjadi penipuan dan transaksi palsu yang bisa merugikan konsumen. Nah, ini sudah saya alami sendiri gitu ya, tanpa sepengetahuan dan tanpa check out dari kita eh, selaku konsumen gitu ya, tiba-tiba barang itu datang ke rumah gitu ya. Nah, ini sering kali terjadi eh, oleh dilakukan oleh oknum-oknum yang mungkin eh, terjadi karena kebocoran data gitu ya. Nah, ini dimanfaatkan oleh oknum tersebut untuk mengirimkan suatu barang gitu ya. Yang pengirimannya atau transaksinya rata-rata melalui COD gitu atau secara cash di tempat. Nah, yang cara-cara untuk eh, solusinya gitu ya, kita harus bijak ketika ada hal atau kasus seperti itu. Misalnya kita langsung bilang saja ke kurirnya untuk tidak melakukan pembayaran. Jadi kita melakukan retur atau pengembalian barang saja seperti itu. Lalu selanjutnya yaitu ketidaksesuaian produk. Nah, ini sering kali terjadi juga selain dari masalah keamanan. Nah, dari penjualnya juga ini sering sekali ada saja oknum-oknum yang melakukan pengiriman barang yang tidak sesuai. Misalnya kita membeli eh, barang seperti sepatu gitu ya. Nah, akan tetapi yang dikirimnya itu tidak sesuai dengan yang kita inginkan seperti itu. Nah, itu kan menjadi kerugian dari konsumen itu sendiri. Lalu yang ketiga yaitu kerugian tidak terduga. Nah, ini kerugian ini sering kali terjadi oleh pelaku bisnis atau penjual tersebut gitu ya. Nah, berikutnya di sini ada riset produk marketplace, terus riset keyword produk dan tool riset produk. Nah, yang pertama, riset produk marketplace adalah proses mencari informasi tentang tentang produk yang sedang populer di marketplace. Nah, oke, misalnya saya minatnya di eh, dunia otomotif ya. Misalnya kita sudah melakukan survei barang apa saja yang banyak diminati oleh masyarakat luas gitu ya. Misalnya dalam pada saat ini ya, misalnya dalam dunia otomotif ini sering sekali banyak yang melakukan pembelian yaitu misalnya lampu ala bilet gitu ya. Nah, itu sering banyak dicari oleh konsumen. Terus di sini ada beberapa cara melakukan riset produk marketplace. Oke, yang pertama yaitu cek kategori produk terlaris, populer atau paling banyak yang dicari di marketplace. Nah, ini sangat penting sekali ya untuk keberlangsungan dari pelaku-pelaku usaha atau bisnis tersebut. Terus yang kedua yaitu gunakan fitur pencarian berdasarkan kategori yang bervariasi seperti lokasi, harga, atau jenis produk. Terus yang ketiga manfaatkan alat analisis data seperti Google Trends untuk melihat seberapa sering suatu topik dicari di Google. Nah, Google Trend ini perlu kita ketahui juga gitu ya. Ini merupakan fitur dari Google yang sudah bisa diakses secara free saja gitu. Lalu yang keempat yaitu cek preview produk dari konsumen. Nah, ini penting juga sebagai apa namanya? Sebagai bahan kita dalam evaluasi dalam proses penjualan. Lalu yang terakhir yaitu melakukan survei atau polling di media sosial. Oke, berikutnya yaitu riset keyword adalah proses untuk menemukan dan menganalisis kata kunci yang digunakan untuk pencarian gitu. Nah, misalnya kita membutuhkan yang tadi gitu ya, membutuhkan lampu bilet. Nah, eh, kita eh, riset di keyboardnya itu langsung saja ke lampu bilet. Nah, nanti direkomendasikan setelah kita melakukan riset keyboard itu, nah itu kata kunci tersebut sering dicari atau eh, popularitas dari sebuah queries gitu. Nah, terus yang
Berikutnya itu ada alat riset keyboard. Nah, contohnya ini ada matrix. Perhatikan metrik-metrik berikut saat melakukan riset keyboard. Terus yang kedua, volume pencarian, seberapa banyak orang yang menggunakan keyboard tersebut. Terus juga keyboard difficulty, atau tingkat kesulitan sebuah keyboard yang berada di halaman pertama hasil pencarian. Lalu yang eh, berikutnya yaitu keyboard suggestion, saran kata kunci dari kata kunci utama yang Anda targetkan. Lalu yang terakhir yaitu search engine result page. Nah, ini menunjukkan laman-laman yang menduduki page one hasil pencarian gitu ya. Nah, ada order tips selain menggunakan alat riset keyboard, Anda juga bisa menganalisis pesaing, memahami tujuan pengguna, menggunakan kata kunci long tail, terus juga menggunakan Google Suggest dan relate search searches atau eh, bisa juga memanfaatkan media sosial. Lalu berikutnya tool riset produk, salah satu produk tool gratis dari Google. Nah, ini yang pertama ya tadi sudah dijelaskan salah satu yang sering dipakai gitu ya untuk menganalisis atau melakukan observasi dalam proses penjualan. Yang pertama itu ada Google Trends, terus yang kedua Google Keyword Planner, terus juga yang ketiga ada Ubsa Suggest, lalu yang keempat Helium 10 Riset Marketplace, dan terakhir di Perform gitu. Nah, itu materi-materi terkait riset produk marketplace, riset keyboard produk, dan tool riset. Lalu di sini saya akan menjelaskan juga terkait pembuatan akun marketplace dan TikTok, pembuatan akun seller TikTok gitu. Oke, langsung saja. Oke, sebentar ya. Nah, oke, kita pergi eh, ke Google gitu ya. Kita ketikkan saja eh, ke mesin pencariannya yaitu login Shopee Seller gitu ya. Nah, ini merupakan contoh dari marketplace. Nah, ketika sudah masuk ke Shopee Center, ke Shopee Seller Center, nah ini kita langsung login saja ke akunnya. Oke, kita bisa melakukan scan barcode ataupun melalui email, lalu masukkan passwordnya, lalu login seperti itu ya. Oke, saya melakukan login ini melalui login Facebook gitu. Nah, apabila kita sudah login, nanti seperti ini. Nah, di sini ada pesanan saya, pengiriman massal, pengembalian atau pembatalan, terus juga pengaturan pengiriman, serah terima pesanan seperti itu. Nah, di sini ada juga produk saya. Nah, di sini ini ada beberapa produk yang sudah saya uploadkan gitu ya. Di sini saya sudah menguploadkan sepatu kulit pria formal misalnya, terus juga casual pantopel wanita, sepatu eh, pantopel kasual gitu ya, sepatu poli Mizuno gitu. Nah, ini bagaimana cara kita penguploadan dari produk gitu ya. Kita pergi ke tambah produk baru. Nah, setelah itu di sini tinggal tambahkan saja foto-foto, terus juga bisa kita kirimkan atau cantumkan video produknya gitu. Nah, setelah itu nama produknya apa, kategorinya seperti apa, terus masukkan deskripsi produk. Nah, ini penting juga gitu ya. Penting sebagai referensi dari konsumen. Lalu informasi penjual, setelah itu pengiriman. Nah, ini apakah kita melakukan jasa pengirimannya seperti apa? Ini kita tinggal pilihkan saja, gitu ya. Setelah semuanya terisi, kita tinggal simpan dan tampilkan saja. Yang nantinya ini akan
bentar, yang nantinya akan tampilannya seperti ini. Nah, ini merupakan dari marketplace. Adapun dalam eh, pembuatan apa namanya TikTok seller gitu ya. Oke, dikarenakan ini saya tidak bisa login gitu ya di laptop saya dikarenakan saya lupa sandi emailnya gitu ya. Saya akan contohkannya di handphone saja gitu ya. Dalam proses pembuatan akun TikTok Seller ini ya tidak jauh berbeda dari Shopee Seller Center gitu ya. Nah, kita tinggal masukkan eh, KTP, lalu berikutnya scan wajah kita juga gitu ya, kalau nggak salah. Nah, setelah kita login gitu ya. Nah, nanti ketika sudah login, ini tampilannya akan seperti ini ya. Di sini ada beranda, lalu ada produk, eh, ada pesanan, ada obrolan juga ya, terus juga ada pengaturan seperti itu. Nah, bagaimana caranya kita ketika kita ingin melakukan pengiriman produk gitu ya, kita tinggal klikkan saja produk, fitur yang ada produk di sini ya. Nah, setelah itu tinggal klik tambahkan produk di sini ya. Nah, tinggal kita tambahkan produk di sini. Setelah itu kita klik. Nah, setelah kita klik, di sini kita seperti yang tadi yang sudah dijelaskan di marketplace ya dalam Shopee. Eh, di sini kita tinggal masukkan foto atau video yang kita unggah, lalu nama produknya apa, kategorinya seperti apa, deskripsinya seperti apa juga. Nah, lalu kita masukkan harga sesuai harga barang tersebut gitu. Nah, setelah melakukan eh, yang diminta atau data yang diminta eh, dalam proses penguploadan, nah kita tinggal kirim untuk ditinjau gitu ya. Nah, eh, setelah itu eh, kita tinggal mengepak barang gitu ya yang akan kita jual. Lalu kita kirimkan ke lalu kita kirimkan ke jasa yang akan kita tuju gitu ya, misalkan JNE atau JNT, terus Tinjapan ID seperti itu ya. Oke. Nah, itu terkait pembuatan akun marketplace, terus juga TikTok Seller dan bagaimana cara menguploadnya gitu. Oke, yang berikutnya yaitu pembuatan konten TikTok dan menautkan keranjang kuning. Nah, pembuatan konten TikTok, nah, oke, kita lihat di sini ya. Di sini ini akun TikTok saya ya, kan tetapi tidak bisa masuk ke akun TikTok sellernya. Nah, ini akun TikTok biasa. Di sini saya sudah menguploadkan eh, konten gitu ya, konten. Nah, ini seperti ini konten-kontennya. Jadi usahakan dalam pembuatan kontennya itu eh, harus bisa HD gitu ya, supaya eh, videonya itu bisa jelas seperti itu. Nah, ini videonya. Nah, ketika di ini ya, ketika di TikTok sellernya itu kita bisa tautkan, eh, kita bisa tautkan ketika kita sudah posting barang gitu ya, kita sudah memposting produknya itu, kita tinggal tautkan saja dalam eh, video ini gitu ya. Nah, ini tinggal kita tautkan ke produk yang sudah kita posting seperti itu. Nanti tinggal ikuti instruksi atau fitur-fitur yang ada di TikTok sellernya seperti itu.
Lalu berikutnya yaitu review hasil konten di marketplace dan TikTok. Nah, perlu kita ketahui bahwasannya ketika kita sudah melakukan eh, penguploadan produk atau barang gitu ya, kita perlu eh, memberikan saran ataupun masukan dari misalnya dari teman kita gitu ya. Nah, apa yang kurangnya gitu. Kenapa video yang pertama ataupun video yang kedua, yang ketiga, bahkan selanjutnya itu ada kenaikan eh, yang melihatnya ataupun ada penurunannya. Itu faktor apa yang bisa membuat seperti itu ya. Itu perlu kita analisa sebagai eh, penjual atau sebagai pelaku-pelaku usaha seperti itu. Nah, misalnya kita ada produk yang makin ke sini makin menurun, video yang kita bikinkan atau konten yang kita bikinkan. Nah, itu kenapa gitu ya? Kita analisis. Kenapa video tersebut yang melihatnya itu semakin menurun gitu ya? Apakah dari segi kualitas videonya ataupun dari eh, video-video yang kurang menarik dalam pengemasannya seperti itu ya. Itu perlu kita analisis. Lalu yang terakhir yaitu eh, kita bisa melakukan riset atau observasi ya supaya kita usahanya semakin berkembang ataupun lebih maju gitu ya, yaitu kita observasi ke UMKM setempat gitu. Nah, itu merupakan ilmu-ilmu dari lapangan yang bisa kita ambil untuk kemajuan usaha atau bisnis yang sedang kita jalani seperti itu ya. Nah, mungkin itu saja materi yang dapat saya sampaikan atau saya jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada hal yang kurang di kurang puas gitu ya, mungkin itu eh, pure dari ketidaktahuan saya ya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Ditutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.